Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda Irma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan ya. Oh ya, sebagaimana informasi yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, insya Allah pada hari ini saya akan mengadakan kegiatan percakapan pro observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas pembelajaran Bunda Irma. Apakah Bunda Irma ada waktu? Insya Allah besok ada waktu. Oke, kita mulai ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bunda Irma tampilkan pada pembelajaran besok? Rencana saya mengambil pembelajaran IPAS, yaitu tentang mengenal bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Yang terutama saya fokuskan nanti di bagian daun. Oke, sangat menarik sekali ya. Berarti tujuan tentang tumbuhan di bagian daun. Setelah itu nanti kita kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu apa saja? Area pengembangannya saya berharap anak-anak murid saya nanti mengenal fungsi daun, kegunaan daun bagi tumbuh-tumbuhan itu. Oke, untuk pembelajaran itu strategi apa yang akan Bunda Irma terapkan nanti? Strategi yang akan saya ambil, saya ingin anak itu lebih aktif nanti ya dalam pembelajaran dengan menampilkan video. Saya maunya memakai strategi aktif ya, lebih aktif ya. Lebih aktif. Sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan besok kegiatan pembelajarannya bisa berjalan maksimal sehingga dari tujuan pengembangan dan strateginya bisa disiapkan ya. Ada yang Bunda Irma ingin tambahkan sebelum kita observasi besok? Kalau untuk tambahan nggak ada sih, insya Allah saya sudah siap. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Sampai jumpa pada observasi besok ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muda semua. Selamat pagi, Bunda. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran kita sesudah tadi habis olahraga. Gimana habis olahraga, badannya sehat nggak? Sehat. Olahraganya lancar? Lancar. Aman? Aman. Oke, jadi kita nggak perlu lanjut berdoa. Nah, sekarang karena habis olahraga, Bunda minta kita ice breaking dulu lah. Oke. Yuk, kita mulai. Yuk, one and one ya. 1, 2, 3. One and one. Two and two. I love my father. Three and three. I love brother sister. One, two and three. I love everybody. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Selamat datang di kelas baruku. Bertemu teman dan guru baruku. Suasana yang baru membuat kita semangat belajar bersama dengan yang baru. Di sini belajar yang menyenangkan, saling tolong hingga teguh bantuan. Tak lupa senyum sapa dan salam sama guru. Bahagia dengan teman dan guru baruku. Oke, udah semangat semua ya? Yap. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kita hari ini apa? IPAS. Oke. Nah, kita masuk kemarin udah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Oke. Terus kita udah mengenal apa itu bagian-bagian dari tubuh tumbuhan ya. Nah, untuk mengingatnya kembali, apa aja bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Bunga. Ada berapa? 5. Oke, dari atas sekali. Oke. Anak-anak Bunda tahu mana yang bunga? Tahu. Buah udah tahu bentuknya?
udah tahu. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, nah sekarang Bunda akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah dari pembelajaran kita hari ini, Bunda berharap nanti anak-anak Bunda bisa mengidentifikasi bagian dari tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Ya, lanjut. Bunda juga mau anak-anak Bunda mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkannya pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Ya, yang lanjutnya membutuhkan alat bantu sederhana ya. Oke, nah sebelum kita mulai, Bunda mau anak-anak Bunda menonton dulu video pembelajarannya ya. Oke, tonton dengan cermat, teliti. Nah, nanti Bunda akan ada kuis. Kita mulai ya. Proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi kebutuhannya. Ini juga sempat timbul dalam pikiran kita masing-masing adik-adik. Nah, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya untuk makanan. Lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Nah, yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup, tumbuhan itu juga membutuhkan makanan. Nah, tumbuhan untuk mendapatkan makanan itu melalui proses yang namanya fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Adik-adik, mari kita melakukan percobaan nih. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian amati apa yang terjadi nanti. Sediakan alat dan bahannya adalah gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar, lalu air adik-adik ya. Nah, cara kerjanya, petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian atau di halaman rumah kalian. Nah, simpan daun segar tadi ke dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun itu terendam adik-adik. Nah, simpan gelas di bawah sinar matahari dan diamkan nih selama 15 sampai 30 menit. Nah, kalian bisa diskusikan nih melalui percobaan ini. Apa yang terjadi pada daun? Lalu apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Nah, adik-adik nanti bisa mencobanya ya di rumah kalian masing-masing. Adik-adik, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, tumbuhan itu dapat memproduksi makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, adik-adik, ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Nah, untuk membuat makanan pasti kita memerlukan bahan ya adik-adik ya. Misalnya untuk membuat nasi goreng kita memerlukan nasi, minyak goreng, sambal, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam fotosintesis, bahan yang diperlukan tumbuhan yang pertama adalah energi cahaya matahari adik-adik. Lalu ada air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, ini bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu bagaimana cara memasaknya? Yuk kita perhatikan. Nah, biasanya kalau ibu memasak itu kan ada langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah tumbuhan melakukan proses yang namanya fotosintesis. Tadi sudah kita pelajari bahannya. Nah, yang pertama, energi cahaya dari matahari akan diserap oleh tumbuhan. Ini proses yang pertama adik-adik. Lalu pada tumbuhan itu kan ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan inilah yang akan menangkap cahaya matahari untuk memulai proses
proses fotosintesis. Nah, klorofil berwarna hijau ini akan memberikan warna pada daun. Ya, ini bahan yang kedua yaitu klorofil. Nah, setelah itu untuk fotosintesis itu juga diperlukan air. Nah, airnya dari mana? Air itu berasal dari air yang tersimpan di dalam tanah yang diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Nah, ini memerlukan air. Lalu bahan berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan atau dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Jadi adik-adik, manusia dan hewan itu kan bernafas menghirup oksigen. Lalu ketika kita menghembuskan itu mengeluarkan karbon dioksida. Dan ternyata karbon dioksida inilah yang dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun itu akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, nah yang memproses ini bernama kloroplast. Ini yang ada dalam daun. Nah, kalau sudah terjadi proses ini, maka akan menghasilkan sesuatu. Seperti tadi ibu mau memasak nasi goreng, pasti hasilnya adalah nasi goreng. Nah, kalau proses fotosintesis ini hasilnya apa? Nah, hasilnya ada dua, yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, karbohidrat ini adalah makanan yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Nah, kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi yang biasa kita makan. Setelah itu ini yang paling penting juga adik-adik. Hasil akhir dari proses fotosintesis ini adalah oksigen. Nah, oksigen ini yang dihirup oleh manusia, dihirup oleh hewan, yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Gas oksigen inilah yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, itu tadi ya proses fotosintesis dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu ditambah klorofil dari tumbuhan ya. Kalau dari alam ada cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu diolah atau dimasak dan menghasilkan karbohidrat plus oksigen. Nah, tanaman itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar tetap hidup. Jadi proses ini namanya fotosintesis. Oke, tadi anak-anak Bunda udah melihat ya proses tumbuhan membuat makanan. Ya, udah nyimak semua? Oke, nah sekarang udah ulang lagi. Masuk nggak ke kepalanya? Oke, pertama tumbuhan itu membuat makanan itu dengan apa aja bahannya? Air, oke. Energi cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil. Apa nah? Oke, nah berarti udah paham anak-anak Bunda semua ya bahan-bahannya. Sama kayak kita mau bikin nasi goreng harus ada bahannya juga ya. Kalau kita mau bikin kue donat juga harus ada bahannya. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, dia selalu juga harus ada bahannya ya. Nah, bahannya tadi udah tahu, yuk kita sebut sama-sama. Tadi apa aja? Air, sinar matahari, klorofil, karbon dioksida. Apa lagi? 4 tadi? Oke, ya. Nah, sekarang anak-anak Bunda udah paham. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Dari video tadi udah paham semua? Udah. Benar udah paham? Udah. Proses pembuatan makanan
bagian dari pohon itu? Tanah. Dari bagian tumbuhan itu di mana dibuat proses makanannya? Buah. Dari mana? Daun. Daun. Apa namanya prosesnya? Apa? Fotosintesis. Ya, berarti udah paham semua? Udah? Oke, nah kalau udah paham, nanti Bunda kasih kuis atau Bunda kasih pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Oke. Ini pertanyaannya. Iya. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Apa? Kosong, Bun. Di sini udah ada pertanyaan ya. Nah, Bunda minta dari hasil video yang kita lihat tadi. Nah, coba bisa nggak jawab pertanyaan yang ada itu? Sambil kita lanjutkan menonton videonya ya. Kan adik-adik proses fotosintesis seperti apa? Nah, sambil Nah, mengerjakan. sekarang adik-adik Nah. cobalah untuk membuat ilustrasi nih tahapan fotosintesis pada daun. Nah, perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu Sambil kalian nonton video, membuat kerjakan ilustrasi. tugas-tugasnya Kalian bisa ya. membuat menggunakan kertas gitu ya, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kalian tempel ya, tambahkan nih keterangan pada ilustrasi yang kita buat tadi. Nah, ini adalah Kalau ada yang nggak cara ngerti, membuat tanya sama ilustrasi. Bunda ya. Ini tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, ini ya contohnya. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tadi yang pertama adalah tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Nah, proses yang kedua atau langkah yang Gimana? kedua, Ada yang kesulitan? ada daun itu menyerap energi cahaya matahari. Proses berikutnya adalah air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan ke batang ya, disalurkan oleh batang sampai ke daun. Udah bisa semua? Adalah karbon dioksida yang ada Udah? pada Oke, kita daun, kumpul ya. lagi. Dan karbon dioksida ini berasal Oke, yuk, dari kumpulkan. hembusan nafas manusia ya, bisa juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Nah, tahap selanjutnya adalah proses fotosintesisnya. Nah, proses fotosintesis ini semua bahan terkumpul di daun dan dilakukan proses yang namanya fotosintesis yang dilakukan oleh kloroplas, dan kita sebagai manusia tidak bisa mengamati proses tersebut. Lalu hasil akhirnya berupa karbohidrat dan oksigen. Nah, ini ya, kalian bisa buat seperti ini. Adik-adik yang hebat, adanya fotosintesis itu membuat makhluk hidup bisa Oke, berarti semua udah selesai dan semua makan. ya. Nah, inilah yang membuat tanaman itu menjadi sangat penting. Ada yang merasa kesulitan nggak? Manusia Oke, udah perhatikan tumbuhanlah yang hasilnya. menghasilkan oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan, Bagus ya. manusia Oke. dan Nah, tidak bisa sekarang hidup karena tidak ada hasil untuk terakhirnya oksigen. kita perhatikan dulu Nah, videonya di sedikit sini lagi ada ya. percakapan nih. Sebelum kita ambil kesimpulan. Nah, nanti Bunda mau anak-anak Bunda menyimpulkan pelajaran yang udah kita bahas barusan. Fotosintesis, dan kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis pada tumbuhan. Makanya proses fotosintesis itu sangat penting. Adik-adik yang hebat, semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan yang namanya fotosintesis. Lihat, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Nah, Tidak bisa ya adik-adik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita
dari mana nih tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk Oke. Nah, terakhir ya, sebelum kita ambil kesimpulan dari tayangan video tadi, Bunda mau tanya, dari mana tumbuhan mendapat karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Dari nafas. Dari nafas siapa? Manusia. Iya, nafas manusia yang mana? Yang dihirup manusia atau yang dikeluarkan manusia? Iya, pintar. Mantap anak-anak Bunda. Karbon dioksida itu nafas yang kita keluarkan, dihirup sama tumbuh-tumbuhan, tanaman. Sedangkan tanaman mengeluarkan oksigen, kebalikan dari manusia ya. Tanaman menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita hirup. Kebalikan ya. Nah, berarti proses fotosintesis sudah tahu ya. Nah, karbon dioksida juga udah tahu dari mana asalnya. Kita lanjut. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan. Sedangkan hewan dan manusia menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen oleh tumbuhan. Ya? Oke, berarti anak-anak Bunda udah pintar semua. Udah. Nih lagi, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Manusia mendapatkan makanan dari memasak, membeli. Iya, Kalau hewan memangsa. memangsa, pintar. Kalau tumbuhan perlu cahaya energi cahaya matahari. Wih, pintar sekali. Air, Ah. karbon dioksida, Iya. klorofil. Nah, kalau tumbuhan membuat makanan diolahnya sendiri ya, karena dia nggak bisa jalan kan? Iya. Ah, iya, diambil dari sinar matahari, membuat makanan sendiri. Kalau manusia memperoleh makanan dengan cara iya, diolahnya, dibikin sendiri kan, dia bisa beli ini, beli itu. Kalau hewan dengan cara memangsa, iya, pintar kan? Iya, bisa juga dikasih manusia, pintar. Oke, nah sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bunda mau anak-anak Bunda menyimpulkan apa aja yang udah kita pelajari dari tadi. Tumbuhan. Yuk, dari awal, apa tadi pelajaran kita? Untuk kesimpulan yang mau kita ambil. Siapa? Fotosintesis. Nah ya, proses fotosintesis apa aja? Cahaya. Pakai cahaya, pakai air, Menurunkan karbon dioksida. menghasilkan karbon dioksida, Dan klorofil. klorofil. Cahaya didapat dari mana? Dari Dari matahari. Air diperoleh dari mana? dari dalam tanah. Dari dalam tanah. Siapa yang ngambil? Akar. Akar. Pintar. Nah, kalau karbon dioksida, udara. Ya, udara yang dihasilkan dari siapa? Manusia. Iya, yang dikeluarkan oleh manusia dan diserap oleh tanaman atau tumbuhan. Nah, proses itu disebut apa? Fotosintesis. Iya, pintar. Fotosintesis. Oke, nah untuk tindak lanjutnya, Bunda mau anak-anak Bunda mempraktekkan. Tadi ada cara ya. Ambil daun, satu helai daun, masukkan ke dalam air, taruh di bawah sinar matahari, ya. Jemur di bawah sinar matahari. Kita lihat hasilnya dalam 15 atau 30 menit. Gimana hasilnya? Ya, buat di rumah nanti ya. Ya. Oke. Nah, kita buat nanti di rumah. Nanti hasilnya kalian catat. Apa kejadian yang ada? Proses yang terjadi dari
pengamatan yang kalian lakukan. Ya? Oke, nah untuk tindak lanjutnya Bunda mau lagi anak-anak Bunda belajar lebih serius. Ya? Untuk pembelajaran berikutnya jangan lupa tugas yang mengamati. Nah, minggu depan kita bahas sama-sama. Oke? Oke, dah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang boleh istirahat. Oke. Assalamualaikum Bunda Irma. Waalaikumsalam. Ayah Firman. Alhamdulillah tadi kegiatan observasi kelas kita telah kita laksanakan berjalan dengan lumayan bagus. Mudah-mudahan ke depan juga kita lebih baik ya dalam peningkatan dan mendidikan. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Menyenangkan. Dari kegiatan observasi yang Bunda Irma lakukan tadi, yang saya amati, alhamdulillah Bunda Irma telah melakukan pembukaan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran, diawali dengan tanya jawab, menanyakan kabar, terus pemberian tugas dan evaluasi, materi disampaikan apa sampai dengan anak-anak memberikan kesimpulan, pemberian tugas akhir, dan Bunda Irma mau untuk memberikan praktek di rumah ya sampai dengan penutup. Anak-anak juga nampak ceria. Dari beberapa rangkaian kegiatan itu kira-kira hal mana yang perlu Bunda Irma tingkatkan ke depannya? Kalau saya perhatikan ya yang tadi itu memang anak-anak masih aktifnya cuma beberapa orang aja gitu, belum seluruhnya aktif ikut berpartisipasi, misalnya menjawab pertanyaan atau bertanya tadi kurang ini ya, anak-anak kurang ada maksudnya nggak begitu ada yang bertanya. Nah situ tadi yang kurang aktif. Oke, kira-kira saya ingin jaga menjadi ke depannya untuk mengaktifkan itu apa rencana Bunda Irma yang akan dilakukan sehingga anak-anak itu termotivasi untuk membuat pertanyaan, menjawab, apa rencana apa untuk meningkatkan hal itu? Rencana gimana caranya supaya Ya, saya ya, memancing betul. Ya. memancing anak itu untuk bisa bertanya, misalnya kok masih kuis gitu kan biar dia bertanya, atau mungkin tayangan dari video atau tayangan gambar yang saya kasihkan saya cut atau apa gitu kan biar anak tuh bertanya. Nah, itu apa maksudnya apa? Mungkin kayak gitu kan. Jadi rencana tindak lanjut Bunda Irma ke depan memberikan kuis dan meng-cut video-video yang Iya, akan disampaikan. biar dia tuh penasaran. Dari kegiatan tadi ada hal yang perlu Bunda Irma hal yang perlu diperbaiki lagi selain itu kira-kira Kalau untuk diperbaiki dan biasanya ditingkatkan? yang ditingkatkan cuma untuk memacu anak itu lebih aktif lagi, itu aja kayaknya. Oke, terima kasih atas waktunya Bunda Irma ya. Semoga kegiatan observasi kelas kita ini bisa kita tingkatkan dan saya juga berharap Bunda Irma tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.